Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Mr. Trade-in. Dan hari ini kita masuk dalam IHSG Daily untuk hari Kamis ya teman-teman, tanggal 12 Januari 2023. Dan sebelum kita mulai, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol subscribe-nya. Serta jangan lupa teman-teman untuk follow Instagram channel ini, yaitu di @mrtradein. Dan langsung kita masuk ke dalam pembahasan hari ini. Nah, untuk yang pertama mungkin saya mau mulai dari kalender ekonomi teman-teman, yang dimana hari ini nanti malam jam 8:30 malam ya, itu ada rilis data inflasi US nih teman-teman, yang kalau kita lihat secara forecastingnya ini kembali melemah teman-teman, di angka 6,7% ya, dari yang sebelumnya 7,1%. Nah, kalau misalkan ternyata inflasinya melemah, berarti menunjukkan di US ini cukup membaik teman-teman dari segi inflasi ya. Nah, kalau misalkan dari inflasi menurun, otomatis sentimen yang mempengaruhi untuk market juga menjadi positif teman-teman. Oke, sekarang kita lihat untuk indeks kita hari ini teman-teman. Hari ini ditutup menguat ya, hijau 0,69% di level 6.630. Nah, secara sektor sendiri hari ini dari sektor perbankan teman-teman yang mengalami technical rebound ya, yang cukup mendorong untuk penguatan indeks hari ini. Namun di sisi lain ada sektor energi juga yang mengalami pelemahan akibat dari penurunan maksudnya harga batu bara dunia teman-teman. Nah, kita lihat sekilas untuk banking kita ya. Hari ini Bank BCA menguat 0,6% teman-teman. Lalu Bank Mandiri ini menguat 2,79%. Kemudian Bank BNI menguat 1,1%. Yang terakhir Bank BRI menguat lumayan ya, menguat 2,74%. Kemudian untuk kurs rupiah untuk hari ini kita lihat ini cukup perkasa teman-teman, rupiah kita menguat lumayan ya, di angka 15.525 nih. Kita lihat untuk indeks dolar cukup tertekan teman-teman, yang mengakibatkan nilai tukar rupiah dan juga nilai tukar di berbagai negara itu cukup menguat. Kemudian kita lihat langsung teman-teman ke teknikal hari ini. Untuk IHSG kita secara charting hari ini kembali ke atas level 6.600 ya. Untuk sementara market kita mengalami technical rebound teman-teman. Di sini kalau saya lihat pergerakannya sementara mungkin akan bergerak di range 6.600, maksudnya 6.560 sampai dengan 6.700 nih teman-teman. Cuman kalau kita lihat lagi ke time frame 4 jam ya, di sini saya melihat ada terjadi bullish divergence teman-teman. Kalau kemarin kan saya bahas di time frame 15 menit ya. Nah, sekarang di time frame 4 jam yang lebih besar lagi, ini juga terjadi bullish divergence teman-teman, yang dimana harganya cenderung membuat lower low, tapi secara momentum MACD dia membentuk lower high teman-teman. Nah, selain itu juga kita lihat di sini untuk indikator histogramnya ya, ini mulai memasuki pelemahan momentum seller teman-teman, seperti yang di sini ya. Dan ketika itu terjadi, ketika nanti histogramnya berubah menjadi sinyal positif, nah itu bisa menunjukkan tanda-tanda terjadinya technical rebound sementara teman-teman. Nah, itu sekilas untuk pergerakan market kita sementara waktu teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut aja ke berita pertama untuk hari ini. Nah, ini dari Bank Jago yang kodenya ARTO teman-teman ya. Nah, untuk ARTO ini hari ini dia menguat cukup signifikan teman-teman, naik 16% ya, setelah anjlok 8 hari berturut-turut teman-teman. Kita langsung lihat aja ke teknikalnya untuk ARTO. Nah, untuk ARTO ini terakhir kita lihat nih 8 hari berturut-turut ya, dia merah.
Untuk hari ini dia candle hijau, cukup menguat signifikan, closingannya menguat 15%-an teman-teman. Ya, untuk art ini sebenarnya tergolong dulu hype dari bank digital teman-teman ya. Ketika waktu hype dia sempat naik hingga tertingginya itu di harga 19.500 teman-teman. Dan sekarang harganya berada di angka 3.000-an. Yang berarti kalau kita hitung penurunannya hampir mencapai 80%-an teman-teman ya. Ini sih buat yang nyangkut di atas ya harap bersabar aja ya teman-teman. Nah, untuk kartu ini menurut saya saat ini juga masih dalam proses koreksi lanjutan teman-teman. Untuk hari ini kemungkinan hanya technical rebound semata. Seperti yang di sini teman-teman. Di sini ketika dia turun drastis ya, dari situ turun. Kemudian satu candle tinggi dia mungkin menguji ke garis EMA teman-teman ya. Di sini. Dan kemudian lanjut turun lagi ini. Nah, ini yang terjadi juga untuk hari ini teman-teman. Kalau saya lihat bisa jadi sementara mungkin akan menguji ke level 3.300-an ya sementara waktu untuk Bang Jago. Nah, nantinya bisa mengalami lanjutan koreksi teman-teman. Jadi sementara bisa dihindari dulu karena kalau saya lihat potensi pelemahannya masih cukup besar. Kemudian nextnya teman-teman kita lihat berita hari ini yang kedua ya. Nah, ini dari Harta Dinata Abadi dengan kode emitennya HRTA. Ini adalah emiten yang bergerak di bidang penjualan perhiasan emas, teman-teman. Di sini kita lihat emiten manufaktur dan perdagangan perhiasan. PT Harta Dinata Abadi ini mengincar angka penjualan sekitar 9,5 sampai 10 triliun rupiah di tahun 2023. Kemudian dikutip dari IDX First Session Closing Market hari ini, bahwa memperkuat strategi dan inovasi produk menjadi fokus emiten ini dalam menjalankan bisnis di tahun 2023. Lalu, emiten berkode saham HRTA ini akan terus mengembangkan lini usaha pemurnian emas dengan mengeluarkan sejumlah produk baru dengan target penjualan diharapkan mengantongi laba bersih sekitar 310 hingga 400 miliar rupiah pada tahun ini. Nah, untuk harta ini sebenarnya kita lihat secara prospek cukup bagus teman-teman karena dari harga emas sendiri masih meningkat terus teman-teman hingga saat ini, dan kedepannya ketika harga emas meningkat otomatis pendapatan mereka juga akan juga semakin meningkat teman-teman. Oke, kemudian kita langsung saja teman-teman ke bagian chartingnya ya. Nah, secara charting saya dari time frame mingguan. Untuk harta ini saya lihat masih bergerak dalam fase konsolidasi teman-teman. Di range harga 200 sampai dengan 220 ya. Nah, namun di sini ada juga di resist tengahnya di 210. Nah, untuk harta ini sebenarnya masih masuk dalam emiten pantauan saya teman-teman untuk panjang ya, untuk simpan panjang. Karena kalau saya lihat secara prospek bisnis masih cukup bagus, secara laporan keuangannya juga masih sehat. Ini tinggal nunggu momentum aja teman-teman. Ketika nanti harga emas mulai melambung tinggi, maka harga ini juga akan cukup terdampak. Mungkin kalau teman-teman yang juga mau bisa nyicil di 210 ke bawah ya. Nah, sampai saya consider misalkan harta ini closing di bawah 200 teman-teman secara time frame weekly, ini bisa di-cut dulu teman-teman, karena kalau misalkan dia break dari support 200 menandakan berarti ada sesuatu yang kurang bagus teman-teman. Dan itu dia teman-teman sedikit penjelasan saya untuk teknikal harta. Oh ya, disclaimer on teman-teman ya, bukan berarti saya mengajak teman-teman untuk juga membeli saham ini, karena saya pun juga nggak tahu kapan dia akan naik ataupun mungkin akan diturunin teman-teman. Nah, dengan demikian berakhir juga untuk pembahasan IHSG Daily untuk hari ini. Buat teman-teman yang mungkin punya requestan emiten, boleh tolong tulis di kolom komentar ya. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir.
Jangan lupa memberikan like di video ini, dan akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Salam vetting.